Shalom young people. Kembali lagi kita akan muji memuliakan nama Tuhan. Kita persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita, karena kita percaya bahwa hidup kita diberkati. Amin. Kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat hari, buat setiap apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa bukan karena kuat gagah kami Bapa, tapi ini semua karena kemurahan Tuhan, cinta kasih Tuhan, kuasa Tuhan atas kehidupan kami. Kami mau lebih lagi Tuhan mengenal Tuhan. Kami mau lebih lagi hidup dalam penyembahan Tuhan. Inilah kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Lebih dalam lagi. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan penolongku. Haleluya Yesus, yang selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah Tuhan, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku Kau terlebih, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, Kau layak Tuhan. Terima kasih Yesus, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Oh haleluya, haleluya Yesus. Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Yes. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya Yesus. Kita dari awal kita persiapkan hati kita. Haleluya. Yes. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Ambil tata kasih karunia-Mu Bapa. Yes. Kekuatan hanya dalam
segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya Yesus, haleluya. Kami muji-Mu. Kita masuk dalam firman Tuhan. Kita berserah doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami udah menyembah Tuhan, kami udah muji Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus bahwa penyembahan kami adalah penyembahan sejati di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus setiap telinga kami yang akan mendengar firman Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa firman-Mu berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Jaga hidup kami, hati kami, telinga kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom young people yang diberkati Tuhan, kembali lagi bersama kami di ibadah Harvest Generation bersama dengan saya Andrew dan tentunya tim pelayanan di GBRM, terutama di Komisi Pemuda dan Anak. Dan hari ini saya mendapat satu tugas yang luar biasa dan saya akan bicara tentang impactful. Wow, senang ya, kita senang semua memiliki dampak gitu ya. Kita senang semua kalau bisa, saya pengen jadi influencer. Tahu dari mana Kak? Paling gampang gini, siapa sini sih yang nggak seneng Instagramnya love-nya banyak? Boleh angkat tangan? Enggak ya? Fungsi utama bikin Instagram biasanya supaya kita punya like banyak, bener nggak? Ya kan? Kalau like-nya dikit pasti saudara nggak akan bikin Instagram. Oh biar apa? Saya bikin Instagram biar nggak ada yang like? Nggak mungkin. Saya yakin banget kalau saudara bikin Instagram pasti saudara pengen memiliki sosial media, memiliki fans mungkin gitu ya. Kalau yang di open untuk public, atau memiliki pengen tahu respon masyarakat kepada saudara dan sebagainya. Tentu saudara punya alasan itu, you name it gitu ya. Tapi saya percaya banyak dari kita ngapain sih lihat Instagram, pengen lihat abis gue update tadi love gue udah berapa ya? Oh hari ini 80, oh besok 100, oh hari ini cuma 13. Jadi kita kadang-kadang berevaluasi gitu mungkin secara diri, oh ini kayaknya gambar nggak pas nih, lava bakal dikit, mungkin. Tapi saya percaya apapun yang saudara pikirkan pasti tujuannya untuk bisa menginfluence apapun itu. Nah, you name it ya, kamu yang tahu lah, saya nggak bisa sebut apa-apa. Tapi satu hal yang saya percaya dan ketahui benar bahwa semua orang memiliki keinginan untuk terkenal, dikenal. Dan lebih tepatnya mungkin kalau dalam tema kita hari ini adalah impactful, berdampak. Nah. Oke, sebelum kita jauh lebih dalam, kita tentunya kalau bahasanya kita nggak pas kalau kita belum buka firman-Nya. Oke. Yuk kita buka nih firman yang dikasih hari ini bicara tentang kejadian di Kisah Para Rasul. Tepatnya setelah kejadiannya Stefanus. Siapa Stefanus nanti bisa dibaca di Kisah Rasul 3. Dan kita langsung masuk ke Kisah Rasul 4. Baik, firmannya kita buka ya. Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang Stefanus bisa dibaca di Kisah Rasul 7 dan firmannya hari ini kita ambil dari Kisah Rasul 8. Oke, Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang keempat. Oke. Ya. Kita baca ya. 3 2 1. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil.
Pertanyaannya siapa sih mereka? Mereka ini bicara tentang murid-murid, orang-orang percaya, yang percaya sama Tuhan Yesus, yang belajar, mengenal tentang kebenaran firman Tuhan. Dan di ayat yang kalau baca nanti Kisah Rasul 8, ayat 1-3-nya itu bicara tentang penganiayaan pasca kematian Stefanus. Dan terjadi adalah setelah dianiaya, setelah tertekan, yang terjadi bukannya mereka menyerah memberitakan Injil, tapi kondisi yang terjadi adalah mereka justru keluar untuk memberitakan Injil. Ya. Tapi satu hal yang kita garis bawahi di sini, nggak mungkin mereka bisa memberitakan Injil keluar untuk memberitakan Injil kalau mereka sendiri nggak tahu apa yang mereka beritakan. Sepakat ya? Mereka nggak akan bisa bercerita tentang Yesus kalau mereka nggak tahu histori tentang Yesus. Nah, tema kita hari ini kebetulan impactful, gitu ya. Jadi memang ceritanya tentang keluar memberitakan Injil. Dan pemberitaan seperti apa sih yang mau diangkat pada sore hari ini? Bicara tentang berdampak. Katakan berdampak. Ya. Senang ya, saudara dan saya, kita bisa berdampak pastinya. Ya nggak? Siapa di sini yang nggak mau berdampak? Saya mau nggak? Mau, gitu ya. Istri saya mau nggak? Mau. Ya, cuma memang kita perlu ketahui benar. Dampak itu bisa dua. Berdampak itu bisa positif, ataupun yang kedua adalah negatif. Ya kan? Dampak negatif yang bisa ya. Kita salah tahu, kita bisa tebak lah salah satu selebgram, ya, pada satu YouTuber gitu yang terkenal. Dampaknya apa? Membawa generasi muda, uniknya bukan untuk menjadi generasi yang baik, tapi followersnya banyak, membuat generasi yang brutal, yang lawan orang tua, terus yang membangkang, yang berkata-kata kasar, yang melakukan kehidupan bebas sebebas-bebasnya. Ada nggak? Banyak, gitu, banyak saya sampaikan. Tapi anak-anak Tuhan, terutama saya berdoa pada sore hari ini, terutama untuk anak-anak Harvest Generation yang nonton ibadah pada sore hari ini, kita mau berdampak seperti yang Tuhan mau. Amin. Ya, katakan saya mau berdampak. Ya. Yang kedua, saya mau berdampak seperti yang Tuhan mau. Oke. Amin. Tuhan Yesus dengar apa kata-kata saudara. Tuhan Yesus dengar dan Tuhan Yesus akan jawab setiap kerinduan hati saudara. Ya. Nah, saya punya waktu kurang lebih sekitar 15-18 menit pada sore hari ini untuk bisa bercerita. Oke. Nanti deh saya tutup dengan kesaksian deh. Kalau Kak Andrew sendiri gimana? Pastor bisa berdampak apa di usia muda gitu ya? Mungkin ada yang tahu, usia saya berapa ya? Usianya Kak Andrew berapa ya? Saya masih muda, usia saya baru kepala 3, gitu, 3 plus dikit lah gitu. Plusnya masih ya lumayan lah gitu. Tapi apa pencapaian hidup saya? Terus kenapa dikatakan harusnya anak muda itu berdampak? Nanti saya cerita di akhir episode. Kalau sempat, kalau saya nggak lupa, kalau lupa ya tunggu episode berikutnya. Oke, kita buka firman-Nya. Kita buka. Tadi udah buka firman-Nya ya di Kisah Rasul 8 ayat 4. Oke. Nah, yang menarik adalah gini. Kenapa berdampak? Gitu. Ya kan? Tadi kan mereka pergi keluar memberitakan Injil. Tapi saya percaya mereka memberitakan Injil nggak cuma perkataan saja. Kenapa? Karena pada zaman kisah para rasul, itu dikatakan mereka melakukan hal-hal yang luar biasa, di antara mujizat-mujizat kesembuhan, mujizat-mujizat nubuatan, bahasa roh dan sebagainya, itu ada di kitab Kisah Para Rasul. Ya, saudara. Dan apa dampaknya adalah ketika keberadaan mereka memberi dampak bangsa itu, yang sakit disembuhkan, gitu, yang buta melihat, gitu ya, terus yang kerasukan dibebaskan, ada banyak mujizat sehingga mereka berdampak dengan cara itu. Kenapa mereka harus berdampak? Kenapa kita orang percaya harus berdampak? Itu yang kita pengen tahu. Nah, yang menarik adalah panggilan orang Kristen memang untuk berdampak. Kok gitu, Kak? Iya, saudara nggak pernah dipanggil untuk jadi pemeran pembantu. No. Sekalipun saudara mungkin saat ini dalam pelayanan saudara adalah seorang pendoa, tapi saudara bukan pemeran pembantu. Ya, nggak ada pemeran pembantu di dalam gereja Tuhan, dalam anak-anak Tuhan nggak ada. Semuanya bicara tentang peran-peran penting yang ditetapkan Tuhan secara spesifik, di mana saudara diberi talenta, ya, di mana saudara diberi karunia, gitu. Saudara suruh saya berdoa, nggak bisa. Saya mungkin kalah dengan para pengerja doa di gereja kami di GBRM. Bukan itu Tuhan, tapi Tuhan taruh saya di mana? Oh, Tuhan taruh saya di dunia marketplace. Tuhan berkati saya, Tuhan dorong saya. Dan setiap orang spesifik, bukan saya lebih hebat dari mereka. No, mereka punya kehebatan masing-masing yang sangat spesifik yang nggak bisa digantikan. Amin. Ya. Tapi satu hal sama semuanya adalah anak-anak Tuhan harus berdampak. Kok bisa, Kak? Ya, ini tadi kan kita udah lihat kan, mereka pergi menjelajah seluruh dunia sambil memberitakan Injil.
Ya, memberitakan Injil tentu pertama memberitakan firman Tuhan, yang kedua pastinya bukan mengaplikasikan tapi menunjukkan kuasa Tuhan di tempat di mana mereka memberitakan Injil. Nah, bagaimana dengan zaman modern ini? Kita baca ya satu prinsip firman Tuhan lagi. Nah, ini baru bicara tentang berdampak lebih dalam. Bahwa perlu saudara ketahui benar, anak-anak Tuhan dipanggil untuk menjadi terang dan garam. Oh, ya kan? Mungkin saudara ketika dengar kata terang dan garam, gue tahu itu pasti diambil dari Matius 5 tuh. Gue udah tahu banget tuh. Gue udah tahu ceritanya itu. Mungkin itu dalam pikiran saudara. Saudara langsung berkara-kara, aduh, kakak, udah jangan bicara tentang terang dan garam deh. Tapi sore hari ini saya sangat tertarik untuk bicara tentang dan garam. Kenapa? Karena inilah panggilan saudara. Amin. Kenapa terang? Kenapa garam? Kenapa terang dan garam dikait-kaitan nama berdampak? Oke, kita baca dulu ya firman-nya ya. Oke, kita buka firman-nya di Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Ya, mungkin bisa dilihat di sini atau di sebelah sini atau mungkin di bawah gitu ya. Kadang-kadang tergantung editor ya. Tadi di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kita baca firman-nya secara bersama-sama. Sudah ketemu? Oke, kita baca ya. Silakan ambil kitab suci saudara, kita baca pelan-pelan. Kamu adalah garam dunia. Ya, oke. Kata kamu diganti dengan saya. Oh enggak, dengan nama saudara. Oke. Andrew adalah garam dunia. Oke, nama saudara? 1, 2, 3. Adalah garam dunia. Oke. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Make sense nggak? Teman-teman, kita pikirin. Kalau garam menjadi tawar, bisa diasin nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia itu sumber dari asin itu sendiri. Oke. Terus, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Ya kan, dikatakan, kota terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Oke. Ya. Banyak orang berpikir bahwa panggilan Tuhan, saya dipanggil Tuhan. Artinya, harus jadi hamba Tuhan. Harus jadi pembicara. Harus jadi pengkhotbah. No, saudara, enggak. Tapi panggilan Tuhan adalah untuk menjadi saksi-saksinya. Ya. Oke, saya seringkali bercerita tentang Daud kepada hampir semua anak-anak mentor saya. Saya cerita tentang siapa sih Daud gitu ya. Ini sederhana nih. Aku banyak ngobrol sama anak-anak, aku tanya mereka, bro, lo tau nggak Daud itu sebenarnya siapa? Apakah dia seorang raja atau seorang nabi? Sebagian gue bilang raja, sebagian bilang nabi. Gitu. Kok bisa ya seorang raja atau seorang nabi menjadi satu perdebatan bagi orang-orang percaya? Karena mungkin mereka kurang baca firman mungkin gitu ya. Tapi sebagian lagi besar berkata bahwa dia raja, Kak. Oke, raja. Kenapa dia raja? Gitu kan. Ya karena memang sejarah Israel mencatat dia nggak pernah bicara tentang kenabian, enggak. Tapi dia ditabiskan jadi raja. Itu bisa dibaca di kitab Samuel sama kitab Raja Raja ya. Terus apa nih maknanya? Yang menarik begini, meskipun Daud ada di Israel sebagai seorang raja, tapi tulisan-tulisannya itu mengilhami. Ya, salah satunya Mazmur Daud ya. Mazmur Daud juga memberkati kita dengan banyak hal. Artinya apa? Nggak semua orang panggilannya itu sebagai seorang pendeta. Nggak, Tuhan nggak panggil semua menjadi seorang nabi, seorang pendeta. Nggak. Tuhan bisa panggil kita bahkan ke dalam dunia marketplace. Tapi yang Tuhan mau, kita yang terpanggil itu harusnya bisa berdampak seperti Daud. Kenapa? Ketika Daud dipanggil Tuhan sebagai seorang raja, dia berdampak sebagai raja yang dikenal takut akan Tuhan. Yang tulisannya itu menceritakan tentang kedekatan dia dan keintimannya dengan Tuhan. Dia berkeluh kesahnya sama Tuhan. Dia bersuka citanya sama Tuhan. Ya, akhirnya apa? Dia berdampak dengan sangat luar biasa. Ya, sebagai raja dia berdampak. Artinya apa? Ketika saudara mau berdampak kepada sekitar saudara, sebagai seorang yang takut akan Tuhan, sebagai seorang yang setia mengikut jalan-jalannya Tuhan, yang nantinya menyaksikan kebesaran Tuhan, tidak terbatas terpanggil sebagai seorang pendeta aja, enggak.
Bahkan di mana tempat saudara letakkan, seharusnya di situ saudara berdampak. Amin. Ya, saya punya waktu kurang lebih tinggal sisa 4-5 menit untuk menjelaskan kenapa kita harus berdampak seperti Daud. Gitu ya, seperti Daud. Kenapa Daud? Karena kita tadi baru cerita tentang Daud. Kenapa sih saya harus berdampak seperti Daud? Kenapa sih saya harus bisa berdampak kepada orang lain gitu ya? Ya, kita tadi sudah baca firman-Nya bahwa kamu, katakan nama saudara, ya, dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Kenapa? Karena garam dan terang semuanya berdampak. Nah, paling tidak malam hari ini saya akan bukan malam, sore hari ini saya akan bercerita bagaimana kita bisa berdampak. Ada 3 hal paling nggak. Yang pertama, bagaimana kamu bisa berdampak? Yang pertama, kamu harus punya kualitas. Ya, katakan saya punya kualitas. Saya nggak akan, karena waktu sangat terbatas, saya nggak akan panjang lebarkan, tapi saya akan rangkum secara singkat. Apa yang dimaksud dengan kualitas? Semua anak-anak Tuhan yang dipanggil di dunia marketplace, ya bisa baca nanti dari Daud, Yusuf, terus siapa lagi? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Semuanya punya kualitas. Amin. Dan kualitas itu bukan bicara tentang latar belakang, background. Enggak, Daud backgroundnya siapa? Daud backgroundnya cuma gembala domba yang cuma 2-3 ekor. Tapi dia punya kualitas yang menentukan bahwa meskipun dia gembala domba, dia punya integritas. Loh, kok bisa gitu? Nih, bicara tentang Daud ya. Integritasnya tahu dari mana, Kak? Bisa dibilang integritas. Integritasnya Daud bisa dilihat dari sini. Pada saat dikatakan 2-3 ekor dombanya itu diserang oleh baik beruang, baik itu singa, dia bela, padahal cuma 2-3 ekor. Kalau dibaca firman Tuhan ya, itu integritasnya Daud, dijaga bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Lalu bagaimana saudara tempat pekerjaan saudara? Apakah saudara memiliki integritas terhadap pekerjaan saudara? Itulah kualitas saudara. Kualitas saudara akan ditentukan dengan mindset saudara yang akan berdampak kepada apa yang saudara lakukan. Kalau mindset saudara agak mencong, udah seadanya ya kualitas saudara seadanya. Ya, oke, itu yang pertama. Jadi bagaimana bisa berdampak adalah terkait saudara harus punya kualitas. Yang kedua, saudara harus punya prestasi. Maksudnya gimana? Saya harus juara kelas? Enggak itu saudara. Artinya gini, ya segala hal yang saudara kerjakan harus lebih daripada orang-orang biasa. Setiap hal yang saudara boleh lakukan hari lepas hari dalam pekerjaan, tanggung jawab yang diberikan baik oleh bos, baik sahabat, baik oleh pimpinan saudara, baik itu dari gembala saudara, saudara harus melakukan itu lebih dari orang biasa, extraordinary. Ya, akhirnya apa? Saudara akan mencapai prestasi bahwa saudara dikenal dengan, misalnya Andrew orang yang rajin, itu prestasi saudara. Andrew orang yang baik, itu prestasi. Andrew orang yang sabar, itu prestasi. Artinya apa? Kalau saudara mau berdampak, saudara harus punya prestasi. Ya, oke. Kenapa? Karena ketika saudara ada di top level, saudara baru bisa memberikan satu perintah, bisa menjadi satu panutan. Misalnya saudara malas-malasan, ada nggak orang pengen, gue pengen jadi pemalas kayak gitu? Nggak ada. Ya. Jadi yang kedua, bagaimana saudara bisa berdampak? Yang pertama, saudara harus punya kualitas. Yang kedua, saudara harus punya prestasi. Dan yang ketiga, singkat aja karena waktu kita sudah semakin pendek, saudara harus bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena saya lihat ya, nggak ada orang sombong yang bisa berdampak. Nggak ada. Ada kerendahan hati, dan ketika saudara bisa menyaksikan kebesaran Tuhan, bahwa saudara tahu semua yang diperoleh dalam kehidupan saudara berasal dari Tuhan dapatnya. Pada saat itu saudara mengerti dan merasakan bahwa saudara cuma makhluk yang fana. Dan orang lain akan melihat saudara luar biasa. Kenapa? Kerendahan hati membawa saudara lebih daripada yang pernah saudara pikirkan. Kerendahan hati membawa saudara akan diangkat naik terus oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan benci orang sombong. Ya, nah kita bisa simpulkan bahwa panggilan Tuhan untuk anak-anaknya adalah untuk mendapatkan promosi secara rohani ataupun kehidupan jasmani atau duniawinya. Dan pastinya keduanya tentunya pasti harusnya sejalan gitu ya. Tapi kita tidak akan pernah bisa berdampak kalau kita tidak cakap. Inilah maksud seperti garam yang dibuang. Gitu. Kalau pembedahannya bagaimana? Ketiga hal itu, pembedahannya itu bisa saudara lihat di Matius ya. Matius 5:13-16 ya, dikatakan kamu adalah garam dunia dan sebagainya. Kenapa tadi kaitannya dengan prestasi gitu ya? Dari kualitas. Tadi kalau garam sudah kehilangan kualitas aslinya, dia nggak dipakai ya. Terus yang kedua, nggak prestasi. Lihat nih.
Ya, prestasi maksudnya gimana? Kota terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalahkan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Artinya apa? Cuma orang yang ada di atas yang akan dilihat oleh orang sekitar, ya, dengan kebaikan apapun itu. Dan oleh sebab itu, saudara, pada malam hari ini kita berdoa sama Tuhan supaya kita boleh dipakai Tuhan untuk berdampak bagi angkatan kita. Amin. Ya, karena terbatas waktu, saya pengen banget bedah ini pelan-pelan, tapi mungkin nanti di sesi-sesi lain. Tapi hari ini saya bersyukur bisa bertemu dengan saudara, bisa berkumpul dalam ibadah youth pada sore hari ini, dan kita mau satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur buat segala kasih kebaikan karunia yang boleh Engkau berikan melalui ibadah online pada sore malam hari ini, Bapak. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap anak. Berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pada sore hari ini diberkati Tuhan, dijamah Tuhan, disertai Tuhan, dan ditolong Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan ada kerinduan mereka yang luar biasa, dan ketika mereka diangkat naik, mereka diberkati, mereka boleh menyaksikan kebesaran dan kemuliaan Tuhan, bahkan dari hal-hal sederhana sekalipun. Terima kasih Bapak, kami hendak kembalikan semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kau memberkati wadah gereja kami, GBIRM, Kau memberkati gembala kami, Pastor Paulus Supit. Kau juga yang memberkati setiap pengurus yang ada di dalam, termasuk di dalam wadah KPA. Dan oleh sebab itu, Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, sebelum kami kembali ke dalam aktivitas kami angkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan, dan kami minta berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih karunia pada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itu akan menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, kami mengundang untuk kembali hadir dan beribadah bersama keluarga di GBIRM. Di Hotel Ciputra, ruang Puri 5 dan 6 lantai dasar, ada 5 kali ibadah, pukul 9, 11, 13, 15, dan 17. Sedangkan di Toko Ban Sumber Makmur lantai 2, Jalan Daan Mogot nomor 119, ada 1 kali ibadah pukul 10. Ibadah diadakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBIRM Ciputra setiap minggu pukul 7 pagi. Untuk ibadah kids di pukul 9 pagi. Sedangkan untuk youth, setiap Sabtu pukul 5 sore. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, bisa melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 466 700 0008 atas nama Paulus T. Supit. Bisa juga melalui OVO, GoPay, Link Aja, dan Dana. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau.